Halo, salam saudara-saudara. Selamat datang ke ibadah online kami pada hari ini. Kami sudah mulai beribadah pada jam 1.30 siang. Jika Anda ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kantor gereja di nomor telepon 644 55566 untuk mendaftarkan nama saudara. Kami juga harus mengikuti protokol yang sudah ada. Scan trace together, pakai face mask, dan cek suhu badan. Doa kami bahwa kita boleh merasakan pekerjaan Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita secara pribadi. Jangan lupa, minggu depan kita akan mengadakan Holy Communion. Jangan lupa persiapkan roti dan anggur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, dan senang sekali bahwa kita boleh jumpa lagi di online, dan
Kami percaya bahawa saudara selalu sihat dan dilindungi dalam Tuhan. Ya. Dan hari ini saya mau sharing tentang Tuhan memperluaskan iman kita. Dan di mana saudara kita akan baca di Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Kita akan baca dulu sebelum kita akan berdoa buat firman Tuhan. Ayat 18 dikatakan demikian. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka saja saat itu sembuhlah perempuan itu. Ayat 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentawakan dia. Setelah orang banyak diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita datang di hadapan Engkau. Tuhan, biarlah firman-Mu akan kuatkan hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar hari ini kita minta bahawa Engkau kuatkan iman kami. Dan Tuhan, tolonglah setiap anak-Mu dalam saat ini Tuhan. Kami percaya bahawa apa yang kita mengalami saat ini, Tuhan Kau selalu beri pertolongan kepada setiap anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan ini akan mengajar kita bahawa biarlah iman kita itu selalu menghubungi kuat, ya, dan biar hubungan kita selalu kuat dan bersama-sama dengan Yesus, dan kita akan melihat bahawa dalam hubungan ini kita akan mengalami suatu kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Sudah ada 3 objektif di sini, dan saya mau sharing bahawa objektif yang pertama itu ada untuk mencari Tuhan, untuk memperbaharui hubungan kita. Sudah kita tahu bahawa selama kita bergumul banyak hal ya dalam saat-saat ini, biarlah kita selalu mencari Tuhan untuk memperbaharui hubungan kita. Dan kita berdoa agar kehidupan rohani kita tidak melintasi ya saat kita melangkah ke new normal. Sudah ada banyak hal yang kita selalu ikuti ya, dan kita lihat selalu banyak hal yang ada perubahan protokol dan perubahan yang kita mengalami. Tapi biarlah kita minta Tuhan bahawa spiritual life kita tidak terasanya jauh dari Tuhan ya. Dan untuk memulai kembali apa yang kita tinggalkan, dan kita mulai belajar untuk restart ya. Dan
Sudah saat ini kita akan lihat bahwa ada saat-saat dalam hidup kita di mana kita semua butuh pertolongan. Saudara, banyak hal yang kita selalu perlu pertolongan. Dan saat ini kita lihat bagaimana kita bergumul. Kita tahu yang kita mengalami. Bila saat ini kita selalu berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Dan ada pertanyaan yang kita selalu lihat bahwa di mana kita harus pergi. Saat kita lihat bahwa tiba-tiba masalah ini timpa kepada kita. Dan ada problem tiba-tiba datang dan muncul di hadapan kita dan kita rasa tidak kuat untuk handle, tidak kuat untuk menghadapi. Ya. Kita lihat di sini bahwa ada yang kita lihat dengan cerita ini, seorang kepala rumah ibadat dan wanita ini, dan problem yang mereka menghadapi itu sama seperti kita. Dan kita tahu bahwa ada saat-saat yang mereka tu perlu pertolongan dan mereka harus hanya datang kepada Tuhan, dan mereka sangat rasanya bergumul di dalam hati mereka, ya. Dan mereka perlu jamahan Tuhan, mereka perlu pertolongan Tuhan. Dan kita lihat bahwa dalam cerita ini ada satu cerita tapi ada dua mujizat, ya. Kita lihat satu yang baru mulai dan kemudian sebelum selesai satu lagi terjadi. Dan kita lihat ini ada dua mujizat tiba-tiba itu seperti sandwich, ya. Sudah tahu itu sandwich, bahawa roti yang di tengah-tengah ada sardin atau ikan, dan ada roti yang dua potong dan di tengah-tengah itu ada sardin, ya. Dan kita lihat bahwa dalam hal ini seorang wanita perlu kesembuhan dan dia mengalami pendarahan, dan satu lagi anak perempuan ini perlu jamahan Tuhan. Jadi sudah pada hari ini mari kita mohon kepada Tuhan, ya, beri kita hati yang beriman, ya. Dalam hal ini kita lihat ada kala kita rasanya cukup lelah. Dan biarlah kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita tahu bahwa apa yang kita mengalami saat ini, kita hanya minta Tuhan tolong setiap anak-anakmu. Tuhan tolong kita semua, ya. Dan memang hal-hal yang kita lihat tu ada kala tu bahwa sesuatu yang tidak terlihat, dan kita harus percaya kepada Tuhan. We need to believe God, ya. Dan saudara, sebelum kita masuk ke poin-poin yang kita akan dengar renungan ini, sudah kita akan lihat bahwa hari ini mari kita beri perhatian ekstra pada firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan ingin kita membangun kembali iman kita lebih dekat kepada Dia. Ya, nombor satu yang kita akan belajar di sini, poin nombor satu, ya, kita akan lihat bahwa mari kita percaya Yesus saat kita membawa kebutuhan kita kepadanya. Dan kita baca di ayat 18 dan 19 di Injil Matius. Sudah kita lihat bahwa kita sudah tahu di ayat 18 dan 19 ada seorang rumah ibadat dan dia datang dan dia menyembah Yesus, dia minta pertolongan dan dia perlu Tuhan. Dan dia katakan kepada Yesus itu bahwa anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Sudah kita lihat di sini
seorang kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan Yesus dan dia sangat membutuhkan Yesus, urgency. Sudah kita tahu bahwa bagaimana pengalaman dia perlu pertolongan Tuhan. Dan saudara, kita tahu apa yang kita seringkali saat ini ada suatu urgency dalam kehidupan kita yang seringkali kita tidak bisa mengungkap, yang dalam hal-hal situasi sekarang saudara kita mengalami cukup lama dalam krisis ini, dan ada suatu urgency yang sangat mendesak kita yang kita perlu datang kepada Tuhan. Dan saudara, kita lihat di sini bahwa mengapa kita perlu percaya Kristus saat kita datang membawa permohonan kita kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa cerita ini yang kita baca itu ada dua hal terjadi yang mereka sudah rasanya sumbernya sudah sangat terbatas, ya, dan harapannya pun sudah terbatas juga. Kita lihat bagaimana seorang kepala rumah ibadat dan dia sudah tidak bisa pikirkan apa-apa lagi, cuma hanya satu-satunya dia harus datang kepada Tuhan. Dan seorang wanita ini, dan dia tahu bahwa satu-satunya dia perlu datang kepada Yesus. Dan apa yang kita baca di sini bahwa kepala rumah ibadat itu datang kepada Yesus dan dia katakan, anakku perempuan baru saja meninggal. Dia perlu pertolongan Tuhan supaya dia minta Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan untuk jamah anaknya supaya anaknya itu bisa bangkit. Ya. Dan kita lihat bahwa ini suatu urgency, suatu kebutuhan yang mendesak. Saudara, saya tidak tahu apa yang setiap orang yang mendengar online ini. Saya tahu bahwa kita semua perlu pertolongan Tuhan. Ada banyak masalah dalam secara pribadi kita yang kita bergumul. Kita lihat situasi yang sekarang yang tidak rasa ada ketentuan. Saudara, hanya satu hal, bawa ini semua kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan pasti menolong kita. Dan kita lihat bahwa apa yang kita lihat bahwa dua cerita ini memberi kita suatu contoh tentang deep faith, seperti orang yang penuh iman. Dan kita lihat bahwa kepala rumah ibadat ini punya faith, iman kepada Tuhan. Dan wanita ini juga punya iman untuk datang kepada Tuhan. Dan dia mau jamah jubah Yesus. Dan situasi ini kita lihat dua-dua ini berubah pada waktu Yesus ada di tengah-tengah mereka. Pada waktu kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus dan Yesus bangun dan berjalan untuk pergi ke rumahnya, dan kita lihat bahwa suatu hal yang terjadi dengan luar biasa, dan kita lihat mujizat Tuhan. Ya, bagaimana Yesus datang ke rumah kepala rumah ibadat itu, mujizat terjadi. Dan juga bagaimana waktu Yesus berjalan, wanita ini datang dan jamah jubah Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Sudah kita lihat bahwa hal ini kita bisa belajar bagaimana kita respon kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus tidak sibuk. Yesus tahu keadaan kita. Walaupun Yesus jalan dan
mau ke rumah Jairus, ya. Dan ada seorang wanita itu datang di tengah-tengah Yesus. Dan Yesus berhenti. Yesus tahu kebutuhannya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Bawa semua permohonan kita kepada Dia. Poin yang kedua, kita lihat di sini. Mari kita membangun iman kita saat kita mendekati Tuhan, mendekatinya. Di ayat 20 sampai 22 dari Injil Matius, ya. Sudah bisa baca dan kita akan lihat bahwa di sini ayat 22. Ya, saya mau menekankan ayat 22 dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Sudah kita lihat di ayat 21, apa yang di wanita ini katakan bahwa asaku jama jubahnya. Asaku jama jubahnya. Saudara, kita lihat bahwa wanita ini seperti ambil risiko. Dia datang mau jama jubah Yesus di tengah-tengah banyak orang. Saudara, saya tahu wanita ini sudah rasanya putus asa. Tidak ada harapan lagi. Hanya Yesus bisa menolong dia. Hanya Yesus. Saudara, kita lihat bahwa dia rasa salah satunya bahwa kalau dia tidak dapat kesempatan untuk jamah Yesus, dia tidak akan dapat kesembuhan. Tapi dengan satu hal yang kita lihat, putus asanya membawa dia datang kepada Tuhan. Sudah, kita bisa belajar saat ini. Apa yang kita mengalami saat ini? Kadang-kala kita putus asa. Tapi kita belajar seperti wanita ini. Don't give up. Jangan menyerah. Bawa dan datang kepada Tuhan. Tuhan mengerti segala keadaan kita. Dan keadaan ini tidak stop wanita ini datang kepada Tuhan. Tapi dia datang penuh dengan iman. Mengapa kita perlu membangun iman kita? Kita lihat saat ini. Wanita ini yang sakit, dia sudah habis keuangannya, sudah jadi miskin. Dia lelah dan hampir meninggal oleh karena pendarahan. Cuma satu halnya, dia tahu bahwa dia perlu pertolongan Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa saat ini ada banyak orang yang putus asa, lelah, dan kadang-kala give up secara rohani mereka. Dan mereka berkata, bagaimana saya bisa menghadapi? Tapi satu hal, keadaan yang kita menghadapi saat ini, kita perlu membangunkan iman kita, bangkit iman kita. Percaya bahwa Yesus akan berjalan dan dia akan berhenti di tengah-tengah kebutuhan kita. Sudah hari ini, kita lihat seperti wanita ini. Dia punya amazing faith. Imannya sangat kaku. Dengan begitu banyak orang yang ada di tengah-tengahnya, dia punya amazing faith. Dia datang dan jamah jubah Yesus. Dan itu membuat dia sembuh. Saudara, wanita ini hanya katakan, hanya kalau dia bisa jamah jubah Yesus. Sudah, kita bisa belajar di sini. Kita harus datang menulur tangan kita kepada Tuhan. Percaya, selama kita ulur tangan kita kepada Tuhan, rasakan jamah Tuhan. Tuhan akan pasti menolong kita.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita tahu bahwa ini yang kita bisa belajar bahwa dia mendengar Yesus datang dan akan mampir dan lewat di tempat dan ke rumah Jairus. Dan ini iman yang spark dia, memicu dia. Dan saudara, biarlah saat ini kita minta Tuhan supaya iman ini bisa spark kepada kita, memicu kita datang kepada Tuhan. Don't give up. Walaupun ini sangat, ada kala dengan masalah kita membuat kita sangat khawatir, tapi kita harus datang dengan keberanian. Berani seperti wanita ini. Dia berani untuk mendekati Yesus. Berani. Bold, saudara. Mari kita belajar seperti contoh wanita ini. Berani. Dan nombor 3 kita akan belajar di sini, saudara. Mari kita berdoa untuk iman yang jujur dan melihat jawaban yang lebih besar yang kita terima. Di ayat 18 kita baca di sini bahwa kita tahu bahwa sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kepala rumah ibadat ini jujur kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan. Saudara, you need to be honest. Jujur di hadapan Tuhan. Ya. Jairus datang di hadapan Tuhan. Dia mengaku Yesus. Dan dia menyembah dia. Yesus adalah Allah. Dan dia menyembah dia. Dia perlu pertolongan. Saudara, saat ini satu hal. Di tengah-tengah situasi yang kita mengalami, jangan lupa menyembah Yesus. Beri puji-pujian kita kepada Tuhan. Dia disanjung. Maka kita akan lihat semua hal-hal yang kita ada. Kita akan lihat bahwa Yesus akan pasti datang dan menolong kita. Mengapa kita perlu berdoa? Iman yang jujur. Saudara, the best thing, satu hal yang kita bisa belajar, kita harus punya open relationship. Hubungan yang terbuka dengan Tuhan. Open. Ya. Percaya. Tuhan mengerti. Dia mengerti dalam keadaan kita. Dan pada waktu kepala rumah ibadat itu, Jairus datang kepada Yesus. Dia mengerti situasinya. Dia mengerti. To be honest, saudara. Kita akan lihat bahwa kalau kita dalam kejujuran, kita dapat sesuatu yang rasanya beres. Ya. Dan kita tahu bahwa kita rasanya lega pada waktu kita open dengan Tuhan. Saudara, hal ini saya mau katakan kepada saudara. Ya, kita mau belajar. Mari kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan and to be honest with Him. Hati yang jujur dalam doa. Minta pertolongan dari Tuhan. Apa yang kita mengalami saat ini, datang kepada Tuhan. Seperti kepala rumah ibadat dan wanita ini. Mereka punya problem, tapi mereka datang kepada Tuhan. Dia melihat iman kita tepat di dalam hati kita. Percayalah, Tuhan akan membangun atau membangkit iman kita lebih dekat kepada Dia. Dan kita tahu, sudah dalam kesimpulan saya ini, bahwa sudah akan melihat bahwa Yesus memelihara atau memperhatikan kebutuhan kita. Jairus dan wanita ini, kita akan melihat dan kita akan mengerti bahwa Tuhan mengerti apa yang kita alami. Sekali lagi, Tuhan mengerti
apa yang kita alami. Percaya, Tuhan akan pasti memberi pertolongan kepada setiap anaknya. Dengan 3 poin diskusi yang saya akan sampaikan hari ini, sudah boleh pause dan sudah boleh renungkan firman Tuhan. Dan 3 poin hari ini saya mau beri saudara untuk merenungkan kembali. Nombor 1, di mana anda berpaling ketika hal-hal berantakan. Dan kita lihat bahwa situasi yang kita lihat adakala semua berantakan. Tapi di mana kita akan berpaling? Kedua, ketika hidupmu atau hidup kita serba salah, kemana anda berpaling? Apa yang anda lakukan? Kita tahu bahwa hal ini, banyak hal yang terjadi, kita semua serba salah. Problem demi problem. Tapi di mana kita berpaling? Datang kepada Tuhan. Nombor 3. Di mana anda menempatkan iman dan membuat anda confident? Saudara, di mana anda menempatkan iman kita? Kita harus belajar seperti Jairus dan wanita ini, menempatkan iman kita kepada Yesus. Saudara, demikian renungan hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong setiap anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa buat renungan yang kita boleh dengar dan kita percaya bahwa Engkau ada Tuhan yang selalu datang menguatkan setiap anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hari kita boleh datang kepada Engkau dan kita boleh berseru kepada Engkau bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Tuhan yang selalu datang menolong setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bapa, hari ini Tuhan, kami mau selalu diingatkan untuk memandang kepada salib-Mu Tuhan. Karena itu cukup bagi kami Tuhan. Thank you Lord. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulia-Nya, isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaan-Nya. Mari angkat suaramu. Pandang pada bukit, kasih-Nya telah dinyatakan. Sang Anak Allah berikan hidupnya, hutang dosaku dihapuskan. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Thank you Lord. Pandang pada pagi, lihatlah Kristus yang bangkit. Hari yang mulia mau dikalahkan, sekarang Dia hidup di dalamku. Amin. Yesus,
harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, Selamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Pandanglah pada surga, Sang Raja akan datang kelak. Lutut berteluh tidak mengaku kemuliaan milik Kristusku. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Serukan namanya. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Thank you, Lord. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Doa kami, firman Tuhan telah menguatkan Anda. Persembahan adalah salah satu worship yang kita bisa beri kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita. Saudara boleh scan di QR Code. Jika Anda juga ada permohonan doa, saudara boleh scan di QR Code yang berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.